Oke, bersama kita lagi nih. Perkenalan dulu. Nama gua Damar Parinentalam Gua Prisa Sidik. sebagai tamu. Dan Ya. kali ini kita bakal melakukan podcast ya. Podcast itu tentang Mobile Legends Professional League. Oke, dari pertanyaan pertama. Ya. Menurut lo nih, tim yang paling overrated tuh apa? Siapa? Tim yang paling overrated. Ya, Onyx sih. Onyx. Kenapa tuh? Jujur-jujuran Onyx PS-nya gak terlalu banyak, cuman overrated banget gitu. Gara-gara emang sih dia udah menang juara 4 kali kan berturut-turut forfeit. Cuma kalau dilihat dari regular season kan emang udah jelek kan dia, kayak performanya lawan tim-tim gede. Terus lawan Geek juga menangnya kalau nggak salah terakhir 2-1 kan. Terus pas di apa tuh namanya? Pas udah di playoff masih banyak aja yang bilang kayak Onyx mode playoff. Ya kan? Terus Caster juga bisa bilang Onyx kalau udah mode playoff ini udah ngeri gitu. Jadi menurut gua tim yang paling overrated Onyx sih dengan hasilnya. Onyx. Kalau underrated tuh menurut lu siapa? Underrated Di regular season dulu ya. dari awal regular season. Regular season dulu. Nah, Ya. pastinya Liquid sih. Ya. Apa tuh? Ya. Soalnya kan season lalu dia hashtag 7 kan, hashtag 7 hashtag 88. Soalnya pas 7 Rebel. Hashtag 8, terus pas sekarang di awal season dia juga langsung hashtag 9 kan, langsung kalah 2 kali. Terus pas dirombak baru dah langsung menang, terus dah meskipun di regular season kalahnya cuma sama RRQ, cuman menang semua itu. Ya. Menurut lu kan orang-orang bilang nih kayak era Filipina udah berakhir. Menurut lu gimana? Apakah emang udah berakhir atau gimana tuh? Ya kalau gue lihat dari MPL-nya kayaknya belum sih. Dengan hero-hero baru gitu kan. Menurut gue kayaknya semoga aja berakhir gitu kan dengan perwakilan Indonesia yang menurut gue bagus-bagus. Tapi kalau disuruh jujur kayaknya gue masih belum terlalu yakin sih area Filipina udah berakhir. Menurut lu pembelian paling buruk di season ini tuh kayak naik MDL ke MPL tuh siapa? Dari MDL ke MPL Ya. nggak ada sih. Jauh ini kayaknya bagus-bagus semua. Kalau paling berhasil tuh siapa? Ada nggak menurut lu? Kalau berhasil Pavian pastinya. Iya. Pavian doang. Banyak Pavian. Pavian, Yehes, Widi, ya kan. Ikut ya? Gitu. Iya Liquid. Terus kalau dia dari kan Prince, Idok, Dairen itu menurut gua bagus banget tuh. Menurut lu tim yang jadi kuda hitam ini di siapa? Semuanya dari awal season sampai akhir playoff. Kuda hitamnya emang Liquid sih. Liquid. Dia yang dari awal gak pernah di itu. Liquid. Iya. Menurut lu player paling besinar di Liquid tuh siapa? Kayak paling jago banget nih orang nih. Pasti Pavian. Pavian terus gua. Orang Sigma ya, orang Sigma. Iya. Orang Sigma. Ngomong Liquid nih. Kan dia juara pertama kali kan. Menurut lu gimana tuh? Pas lu nonton kan finalnya lawan RRQ. Kan dia sempat ke bantai tuh. Oh iya. 3-1. 3-2. Lu waktu itu berharapnya siapa menang tuh? Kan gue PT RRQ ya. Oh, iya. Jadi gue pasti berharap RRQ. Oh, tapi pas comeback tuh 3-3. Perasaan lu gimana? Pak, deg-degan atau gimana? Deg-degan banget. Gue di rumah Isal nontonin itu. Oh, lu juga bisa. Di rumah Isal gue nontonin. Terus gimana? Sama siapa aja tuh kira-kira? Sama Padil, sama Baim, sama Faisal, sama Pace. Habis itu sama Ojan, sama Ya. Paris tuh, sama Rapip. Tapi Rapip nggak bisa dihitung nontonin sih. Ya. Itu gue apa? Paling fanatik tuh siapa di antara mereka? Padil. Udah pasti banget Padil itu mah. Kenapa? Dia kenapa emang? Dia kalau dibilang apa ya, coach kali ya, coach Padil. Oh, dia soal analisis ya? Analisis. Iya, contoh kayak gue kan diantar sama Padil pas udah game kedua. Ya. Pas game kedua gue bilang pas game ketiga gue nonton kan, gue bilang wah gila,
emang nih si apa namanya Cascute belajarnya cepet banget. Game pertama lawan ininya si Widi bisa kalah, terus pas di game ketiga dibalikin jadi 2-1 menang juga. Terus si Ridi bilang emang ya gue sini kan gini. Terus kan kalau di hero nya Liquid itu kan yang paling bagus ini Coach Padil itu mah. Ya. Padil ya? Iya ya. Oke. Dia di dukung tim apa sih Padil? Apa? Dukung tim apa dia? Dukung RRQ ya? RRQ dia. Oh, pantesan, heran. Iya. Heran. Oke. Kita balik ke MPL lagi ya. Player paling potensial tapi belum menunjukkan potensinya siapa? Red tetap. Kenapa tuh? Soalnya gua bakal bilang dia potensial itu gara-gara hero dia emang gak terlalu banyak, yang baru dikeluarin kan masih Pope, habis itu Chow, masih kayak hero-hero template doang lah, Hylos ya. Cuman menurut gua gerakan-gerakan dia itu udah bagus. Laning gak kalah sama Aran sama Dairen kan yang bagus-bagus. Terus kalau di war juga sering bikin movement yang bikin musuh kaget kan. Tapi emang sayangnya yang bikin dia ngerasa kayak dark system itu gara-gara timnya mungkin belum terlalu klop. Kerjasamanya belum bagus banget sama Riz, karena emang Riz itu baru naik kan. Pas di season pertengahan atau di awal dia baru naik. Jadi menurut gua season depan Riz bakal bagus sih. Kita beralih ke playoff ya. Ya. Game pertama itu kan Geek lawan BTR. ya. Bukan, Geek lawan AE. AE. Ya. Sebelumnya lu udah prediksi belum siapa yang bakal menang? Pasti sih gua Geek prediksinya. Berapa skornya berapa kira-kira? Sebelum pertandingan ya? Pas mulai gua niatnya 3-1 biar ngerasa AE biar ada perlawanan. Ternyata hasilnya berapa ya? 3-2 ya kalau nggak salah. Bagus sih sebenarnya. Hasilnya udah kayak menjanjikan banget gitu, udah kelihatan kayak bagus buat ditonton. Oh, pas apa AE lawan Geek Salah Mar. 3-0 bener? Salah Mar. Hah? Geek lawannya Onyx. Oh iya. AE lawan BTR. Iya, AE lawan BTR, gue lupa gua. Pantes gua bingung. AE lawan BTR. Ya. Lu udah prediksi belum siapa yang bakal menang sebelumnya? Pas BTR lawan AE, BTR sih. BTR, kenapa? Emang pas lawan tim kesayangan gue ya, RRQ bagus banget dia. Di game 1 sama di game ketiga. Itu menurut gue bagus banget dia. Hero poolnya banyak, terus juga tiap landingnya bagus-bagus kan. Hero poolnya banyak, landingnya bagus kan, trade-nya juga bagus, itu per can. Skornya kira-kira berapa tuh sebelum pertandingan dimulai? 3-1 sih gue. Biar ada perlawanan. Paling di match ke dia kan 3-0 ya? Iya. 3 match. Yang paling underrated yang paling apa? Underperform itu siapa? Di ketiga match tuh. Bisa dari tim AE atau beda yang Owen sih. Owen. Ya Owen paling jelek. Soalnya menurut gua hero-nya udah habis aja di situ dia. Dia pakainya hero montek tapi pas udah gak bisa montek ya udah jelek. Kayak Gatot di band bingung. Terus misalnya dia pakai Matilda gak bisa. Menurut gue jelek aja dia Owen. Tapi paling gak gendong di AE itu siapa pas? Dia match itu. Pas gua nonton sih gue jadi ngerasa Nael sama Nino. Ya. Meskipun di regular gua ngeliatnya kayak Nino jelek, tapi pas di playoff gua malah ngerasa kayak Nino bagus. Ya. Yang di BTR tuh yang menurut kurang aja siapa? Yang harus diganti nih orang nih, jangan dia. Yang harus diganti. Kaye ya sih kayaknya. Kenapa? Hero-nya sih lumayan banyak, cuma kadang apa ya, salah move aja gitu. Sama Super Ken menurut gua. Berkan. Ya, Super Ken menurut gua abis aja di situ udah dia. Menurut lu kenapa Super Ken tiba-tiba underperform gini? Apa karena patch atau gimana? Ya sih bisa karena patch ya. Soalnya meskipun sejago-jagonya Super Ken pakai assassin, pas udah patch terbarunya dia udah mulai kelihatan kayak gak bisa main gitu kan. Kayak udah di situ doang meskipun gak seburuk Vincent kan. Terus gua udah di situ aja yang bisa dijagoin dari dia itu sekarang cuma retry-nya aja gitu kan. Tapi yang paling kelihatan tuh siapa?
Yang paling Apanya? ini player tuh harus dipertahanin sampai season depan itu. Menurut lu siapa? Luka sih, Lu kenapa tuh? bagus dia. Zoningnya bagus, hero-nya banyak, laning menang mulu. Jadi menurut gua Luka sih. Kalau Moreno gimana? Kan dia diperpanjang sampai kontrak 2028 kayaknya. Coba. Katanya. Iya katanya. Menurut lu gimana tuh? Emang ini player harus dipertahanin atau gimana? 2025. Iya. Masih harus dipertahanin sih kalau dilihat dari performanya ke BTR, terus hasil dia buat BTR, menurut gua masih harus dipertahanin dibandingin ngambil player lain. Menurut gua kayak sama Yehes kan dia nggak pernah kalah lane tuh lawan Yehes. Lawan Riz juga dia kadang ngezoning range gitu kan menit awal. Jadi menurut gua emang bagus sih buat dipertahanin dia dengan hero-nya yang juga banyak. Kalau Eman menurut lu gimana? Eman Di season sekarang ini dibanding season sebelumnya dia underperform atau stabil-stabil aja? lumayan stabil, cuman pas di playoff entah kenapa menurut gua kayak ada yang kurang aja gitu dari dia. Kayak nurun dikit ya? Iya gitu. Menurut lu kalau Eman nih, Eman tuh cocoknya diganti siapa? Yang Eman Gabriel yang masuk ke BTR. Atau Eman di tim mana? Eman diganti aja ya. Digantinya menurut gua Iron sih Kenapa tuh? ya. Soalnya gameplaynya sama-sama nabrak, terus juga Iron hero-nya kalau dibandingin sama Eman lebih bagus. Terus sama laningnya kan Iron menang mulu kan lawan si Eman, malah pernah solo kill kan. Ya. Dan menurut gua Iron bagus sih, cocok sama gamenya BTR. Kita lanjut lagi ke game selanjutnya. Onyx lawan Gig ya? Iya. Kan skornya 3-2 tuh. Lu sebelumnya prediksinya berapa? Gue prediksinya Giggs ya emang 3-2. 3-2. 3-2. Kenapa tuh? Kok bisa gitu? Ya menurut gua Giggs lagi bagus aja gitu. Dengan komposisi mereka sama Aboy, Baloy kan. Habis itu Kadera, Masako ya. Sama siapa itu yang XP-nya? Apa? Siapa lupa siapa? gua. XP-nya Giggs. Veldora. Baldora. Ya, itu menurut gua bagus sih menurut meskipun Vincent kayaknya kurang. Cuman masih bisa ditutupin sama mereka. Tentu game paling seru tuh game berapa? Game 5 lah pastinya. Kenapa tuh? Game 5 sampai 30 menit apa 40 menit 40. itu? 40 gila. Gue juga nontonnya deg-degan mulu. Gila sih emang. Iya. Apalagi Nathannya tuh nggak bisa disentuh. Iya. Gue udah mulai liat game udah gak bisa sentuh itu Nathannya. Soalnya nggak ada kayak hero buat nyulik gitu di si Onyx-nya. Jadi mau liat game juga bingung. Padahal tuh early-nya Onyx menang banget ya. Iya itu padahal emang Gike juga disiplin banget kan pas udah mulai kalahnya. Oh ini kalau mau nabrak juga kayaknya hero-hero base-nya bagus-bagus. Kan ada YV sama Nathan kan. Ya. Susah sih itu misalnya ditabrak juga. Apalagi ROM-nya Khalid ya. XP-nya Khalid. Jadi susah buat nebe juga dia mati. Iya. Rumah juga mati gimana? Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Game apa? Apa? Eh, Liquid ya. Liquid lawan BTR. ya. Sebelumnya lu udah prediksi nggak skor berapa? Apa lu nggak nonton? Gua gak nonton lagi. Oke, udah. yang nonton apa? Ya RRQ lah. RRQ. RRQ lawan G. Ya. Menurutku di berapa kosong sekarang? 3-0 kan maunya sebagai fans RRQ gitu kan, Ya. maunya biar 3-0 aja Tapi berapa? hasil skornya, tapi sayangnya 3-1 kan. Di game berapa tuh Gig menang? Di game kedua dia. Menurut lu di game kedua itu kenapa Gig bisa menang? Padahal kan RRQ lagi bagus banget tuh. Yang seharusnya udah 3-0. Iya. Menurut gua alasan dia menangnya Gig gara-gara bisa ambil objektifnya sih. Kan sebelumnya pas di game pertama si Vincent nggak pernah tuh ngambil bab ungu, tapi nggak pernah nyuri juga kan. Biasa kalau nggak ngambil turtle kan biasa nyuri kayak bab ungu kalau nggak bab merah kan. Kalau itu si Pak Vincent nggak ngambil sama sekali. Nah mungkin di situ coachnya Gigi ini ngelihat kayak mungkin RRQ harus ditekenin di objektif turtle sama lordnya.
Nah pas di objektif turtle-nya ini kan kalau nggak salah di pas kalah itu RRQ nyampe nggak dapat turtle sama sekali kan 3-0 itu turtle-nya. Nah jadi menurut gua objektifnya sih yang bikin Geek menang. Tapi Pak Vincent emang GG sih, dia bisa solo kill Ovian ya waktu lawan Yang mana tuh? yang pakai Nolan, terus Ovian pakai Link. Oh. Soalnya curang tuh Pak Vincent ada 2 orang. Oh iya Pak Vincent, saya kan 2 orang. Iya. Curang dia. Curang dia 2 orang. Langsung aja ke lower bracket final. Iya. Lower bracket finalnya itu di Liquid lawan BTR. Lalu nonton nggak? Gua gak nonton. Ya, langsung aja ke grand final. Grand final nih. Ya. Hai. Game pertama dah. Menurut lu game pertama itu masih inget nggak? Masih lumayan dikit-dikit kan. Yang salahnya tuh kan Teladi menang ya. Teladi. Menurut salah RRQ itu di mana? Kenapa bisa menang? Padahal game sebelumnya 3-2. Kenapa? Ngebuka chip, tapi kalau dibilang salah ngebuka chip enggak juga, soalnya di game ketiga kan chipnya dibantai juga kan. Menurut gua chipnya sih emang yang masalah. Soalnya chipnya udah bisa di mana aja sama alpanya Fabian yang nggak bisa di counter gitu kan. Susah lah buat di situ di counternya. Oke, ke game 2 lah. Game 2 itu kan langsung di counter tuh sama RRQ. Yeah. Menurut tuh gimana tuh? Kenapa bisa ke counter gitu? Apa udah kebaca strategi atau gimana? Lumayan kebaca sih. Soalnya pas di situ udah ketahuan kalau hero pool-nya mereka itu yang harus di-ban dari Link, habis itu Widi Chow-nya sama apa namanya? Chip. Di situ di-ban. Terus lawan counternya itu kan di game kedua pakai Khalid kan. Jadi menurut gua makanya bisa menang soalnya ada Khalid juga, early-nya bagus. Game 3 kan Teladi menang nggak? Kalah 2-1 ya gitu. Oh ya game 3 ya 2-1. Kenapa menurut lu si Teladi malah kalah gitu? Kenapa bisa kalah? Nggak belajar sih menurut gua. Kalau enggak malah karena TLID yang menang, jadi menurut gua malah TLID kayak masih ngelihat hero-heronya RRQ sama cara mainnya. Soalnya kan game ada 7 kan. Yeah. Maksudnya batas game itu 7. Jadi menurut gua TLID itu kayak maksimalin semua gamenya buat belajar gitu. Meskipun kita kayak mungkin menurut gua Saint Lucas itu coachnya TLID kayak ngelihat coba deh kita pakai hero-hero yang tadi. Yeah. Dia belajarnya cepet apa enggak? Ternyata dikalahin. Jadi Saint Lucas bisa jadi kayak ngerasa kayaknya emang bukan ini tuh bukan hero-hero kita dah. Ya kan? Menurut gue gitu sih. Game keempat tuh Teladi menang ya? Berarti udah kebaca tuh counter RRQ itu gimana caranya? Kenapa menurut lu bisa kebaca gitu? Apa yang kebaca maksudnya? Baca sih dari early-nya sih. Early-nya kan RRQ biasanya kalau habis ngambil satu turtle biasanya langsung ke Goldland kan. Kalau enggak yang Dream and Move kan langsung ke Goodland semua, kalau enggak langsung ke XP semua buat ngegeng. Habis itu ngambil objektif turretnya. Jadi menurut gua TLID ngebaca dari situ sih, sama ya early-nya aja sih. Early-nya mereka bagus banget RRQ, jadi dibaca akhirnya di counter sama Khalid Hilda. Dan itu menurut gua bagus counternya. Oke, game kelima kan RRQ menang tuh. Iya. Menurut lu apa yang berubah dari game ketiga? Dari game keempat. Keempat ya? Iya. Yang berubah itu TLID yang berubah cuman dari apa ya? Gameplay sih kayaknya masih sama, mungkin hero-heronya aja. Karena hero-heronya mereka juga udah mulai habis kan. Terus Heron Siki menurut gue emang kurang bisa main Nathan. Kan dia Nathan mainnya mistake mulu kan, kayak buat salah flicker ke depan padahal depan rame, padahal depan lagi fokus-fokusnya nguar gitu kan. Flicker ke belakang padahal lagi nguar. Sama Hildanya sih ngerusuh banget, Hildanya Dairen kan sampai legendary itu. Kill 9 gila. Itu sih menurut gua. Terus lanjut lagi ke game ke-6 ya? Iya. 6 kan Teladi membalas tuh. Menurut lu apa yang baca tuh dari yang game sebelumnya? Nggak terlalu ngebaca sih. Soalnya emang mereka
TLID pakai hero-hero kuat mereka kan. Pavian pakai hero baru tuh, Suyo yang hero gila kan. Hero yang kalau adu red itu susah banget dah. Hero early banget. Terus Widi kalau nggak salah pakai Chow-nya kan. Chow atau Khalid gitu dia. Jadi menurut gua di kesalahan draft RRQ sih, bukan dari kayak cara RRQ mainnya, cuman di draftnya aja sih mereka salah. Jadi itu. Jadi kita lanjut ke match penentuan ya, game Iya, ke-7. setuju. Menurut lu dari grafik dulu lah. Kenapa menurut lu yang bisa bikin catchku tuh mikir kalau Link Angelanya tuh bisa di counter Faramis? Menurut lu gimana? Menurut gua sih karena ini ya, karena kalau nggak salah pakai Matilda Alpha kan ya. Jadi menurut gua Faramis bisa sih buat bantuin, apalagi kan Faramis cepet kan, kayak mau bantuinnya itu bisa pakai skill 1 nembus habis itu ulti kan. Terus hidupnya juga cepet. Nah, habis itu CC-nya kan dari skill satunya bisa bikin Link jatuh. Jadi menurut gua gak salah sih guys milih Faramis. Tapi dari draftingnya tuh ada yang salah atau udah bener tapi di gameplaynya tuh salah eksekusinya? Menurut lu gimana? Apa di grafiknya udah kalah atau gimana? Draft pick-nya sih udah kalah ya dengan hero-hero TLID yang ngeluarin semuanya dah. Chow, Widi, Angelanya Yehes, habis itu Link-nya Favian, sama Hylos-nya ini ya, Hylos-nya Aran kan, itu hero-heronya mereka banget. Meskipun Lunox-nya Iron gak terlalu bagus. Cuman menurut gua dari draft emang kalah. Cuman pas lagi game itu in game early ke mid RRQ itu sebenarnya megang. Kan pertama emang kalah. Cuman dibalesin sama 2 kill kan. Meskipun TLID dapat 1 kill, cuman dibales 2 kill sama RRQ, terus goldnya udah mulai balik tuh ke 1000, 2000. Tiba-tiba ada gerakan tambahan dari RRQ yang kata ngerusuh buffnya iya. Favian. Tapi kaget sih gua. iya itu sayang banget sih akhirnya. Sayangnya dari itunya aja sih menurut gua. Akhirnya mulai kalah. Eksekusi gameplaynya salah ya. Iya. Tapi kenapa menurut Kingdom tuh banyak ngejat cascade? Kenapa kira-kira? Mungkin menurut gua gara-gara Link Angela sama Chow keluar sih. Itu doang. Tapi kan kata streamer tuh yang dilakukan cascade tuh udah bener katanya. Iya. Cuman eksekusi gameplaynya aja. Makanya dia pada heran kenapa Kingdom pada ngejat cascade gitu. Menurut lu gimana? Masalah cascade apa salah pas eksekusi gameplay? Ada kesalahan Cascade gara-gara ngebuka hero-hero, cuman nggak salah, dibilang salah juga enggak, soalnya kan hero TLID emang banyak banget kan. Iya. Cuma dibilang nggak salah juga salah juga. Ya gitulah, bingung juga ngomongnya. Oke, pas momen-momen terakhir ya. Pas Terizlanya Aran yang membuat RRQ kalah, yang Terizla yang kena 4 yang terakhir. Oh iya ya. Gue lupa lagi ceritanya Aran ya. Bagus banget itu. Iya. Menurut lu tuh gimana reaksi lu pas itu? Pas kena 4 tuh, lu pede menang nggak? Apa kayak RRQ kan ada Faramis tuh. Lu pede apa masih kayak ada gemetar takut itu? Udah, menurut lu gimana reaksi lu pas? Menurut gue kayaknya kalah sih meskipun gue ngefans gitu. Meskipun gue ngefans kayaknya kalah sih, udah nyampe ke bantai gitu. Gimana reaksi pas di push Link kan Ixia ulti tuh. Terus gimana tuh menurut lu? Ya udah pasrah aja gitu kan, di push. Kan Celadi keluar sebagai pemenang ya, pemenang EPL. Kan itu piala pertama mereka kan. Kan Sandy Lucas juga bilang katanya kalau ini itu dukungan dari para fans juga, dari manajemen juga, dari semuanya. Menurut lo nih fans paling bacot siapa? Paling cacat ya RRQ juga sih, yang baru ngoperat. Oh RRQ sih. Kenapa? Ya karena banyak bocil kingdomnya kan, banyak banget rame bocil kingdom gitu kan. Menurut gua jadi fansnya sih yang overrated, bukan timnya. Fansnya sih overrated. RRQ menurut gua. Banyak bocil juga ya? Iya. Banyak bocil baru main season kemarin, bocil epic gitu kan.
Kalau ultra seblak tuh gimana? Lu masih ngerti tuh maksudnya apa ultra seblak? Ultra seblak sama gue sebenarnya nggak terlalu ngerti, cuman yang gue tahu itu cuman ultra seblak itu memuja Kyrie doang, cewek yang memuja Kyrie, udah itu doang gue taunya. Kalau Nikala Kyrie nggak main ya? Kyrie acu gak main, aduh masih alasannya gitu mulu. Tapi kalau Kyrie sekarang tuh masih gimana menurut lu? Masih bisa masih apa? Masih stabil atau timnya aja yang lagi itu? masih stabil sih menurut gue. Stabil. Hero juga masih banyak gitu kan, ratingnya juga masih on point. Agak gimana ya pas Onik lawan Gip. Dia kan dapat berapa kali lord? 5 kali lord ya? Iya, 3 5. tackle. Itu sayang banget sih, padahal dia jago banget tuh Kyrie. Iya. Padahal adu Redri meskipun Pak Vincent 2 orang tetap aja kalah lawan Karena Kyrie. hero baru ya, Suyo. Emang sulit Iya. banget sih. Itu juga nggak bisa kalau skill 1 yang di tap tuh nggak bisa ditargetin. Terus kalau skill 2 yang di tap juga kayak ulti Balmond mini lah. Tapi lebih sakit kan, gak ada batasnya. Ya, Gila itu bisa nyampe damage 4.000 kan, 5.000 malah kalau ngelot udah jauh banget. Gitu. Gila rusak yang beneran. oke gitu aja dari pembahasan podcast kali ini. Ya, terima kasih untuk kelompok kami ya. Udah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.